Salam jumpa untuk kita semua. Apa kabar? Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan yang sehat, baik, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersama-sama dalam pertemuan ini, renungan harian hari ini Sabtu tanggal 21 Maret 2026. Nas yang bersama-sama akan kita baca dan kita renungkan dari Alkitab Perjanjian Lama, dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua boleh membacakannya di tempat masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita pada ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama dalam pimpinan Roh Kudus. Yehezkiel pasal 36 ayat 8 sampai yang ke-15. Saya akan baca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 di bawah perikop pembaharuan Israel. Maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tema kita pada saat ini, hidup yang dibarui oleh Allah. Bersama tadi kita telah membaca dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 secara khususnya. Nah, tentu dalam situasi yang serba sulit, rumit, dan krisis bisa saja menjadikan kita bersikap apatis, putus asa, dan tidak percaya lagi akan kuasa Allah dalam hidup kita. Namun bila kita terus memiliki pengharapan bahwa krisis akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik, maka pemulihan bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi. Harapan akan pembaharuan diserukan Yehezkiel di tengah pergumulan bangsanya. Ia yakin bahwa Allah akan bertindak memulihkan gunung-gunung Israel. Gunung kerap menjadi simbol eksistensi sebuah bangsa, sumber berkat dan kehidupan umat. Pembaruan dimulai ketika Israel kembali menepati gunung-gunungnya yang memberi mereka kehidupan. Setelah sebelumnya Allah murka terhadap alam dan perilaku mereka. Nah, dalam nubuat itu, hubungan antara Allah, manusia, dan alam telah dipulihkan kembali. Inisiatif pemulihan ini tentu berasal dari Allah sendiri. Allah berfirman agar umat percaya dan berbalik kepadanya. Ia adalah Allah yang teramat mengasihi ciptaannya. Ia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah memberikan ketetapan yang harus dilakukan umatnya. Allah hendak melakukan pekerjaan yang baik dalam diri manusia, membersihkan manusia dari kecemaran dosa kenajisan, memberi hati yang baru, yakni hati yang taat, hati yang lemah lembut,
hidup yang senantiasa setia kepada Tuhan. Allah juga memampukan manusia melakukan ketetapannya dengan memberikan rohnya diam dalam batin manusia. Kesemuanya itu bahkan diberikannya bukan karena manusia atau kita layak mendapatkan pemulihan. Bukan pula karena kita telah melakukan kebaikan. Allah melakukan semuanya semata-mata karena kekudusannya, karena kasih kepada kita. Ketetapan Allah tak selalu mudah dilakukan. Namun bukan tidak mungkin, karena Allah membekali manusia dengan Roh Kudus yang siap menolong, membarui diri, karena kita dibarui oleh Kristus. Pembaruan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Perubahan dan pembaruan itu bukan terjadi begitu saja, melainkan ada pihak-pihak yang berbuat sesuatu. Perlu pertobatan, perlu perbuatan, perlu langkah-langkah nyata, perlu itikat, perlu kesungguhan, perlu pengorbanan. Kita membarui diri, kita dibarui Kristus, kita berubah, kita diubah, kita membetulkan diri menjadi lebih betul dan menjadi lebih baik lagi. Hidup yang dibarui berbeda dengan hidup yang lama yang belum dibarui. Hidup yang lama yang belum dibarui adalah hati hidup yang keras, yang tidak mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Hidup yang hanya mengandalkan dirinya sendiri. Sedangkan hidup yang dibarui adalah hidup yang taat, yang mau dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang jelas. Oleh sebab itu, Tuhan ingin setiap kita mencapai tujuan yang Tuhan telah tetapkan pada setiap kita. Jika kita bersedia dibentuk oleh Tuhan, maka proses yang akan kita lewati akan sebentar saja. Tetapi jika kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan, maka proses itu akan lama seperti dialami oleh bangsa Israel yang mengeraskan hati mereka. Kita harus bersedia dibentuk oleh pembentukannya Tuhan. Jika kita tidak bersedia, maka pembentukan yang akan kita alami itu semakin keras. Tetapi saat kita bersedia dibentuk oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberi hati yang baru dan roh yang baru, sehingga kapasitas kita akan diperbesar. Hidup yang dibarui oleh Allah, hidup yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari, kita menyadari tidak ada yang instan dalam hidup ini. Semua membutuhkan proses dalam hidup. Proses membutuhkan kesetiaan, ketekunan, dan kesungguhan dalam hidup kita, sampai setiap kita mencapai tujuan dan sasaran Tuhan. Tuhan memproses kita perlahan-lahan agar mental setiap kita siap. Ada tujuan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Semoga hati kita menanggapi setiap pekerjaan Roh Kudus dengan rela dibentuk, diproses menjadi manusia baru yang berhati lembut dan taat. Terlebih mengingat bahwa Allah dalam melakukannya
kepada setiap kita adalah demi kebaikan kita. Hidup yang dibarui oleh Allah dalam kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semua. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Segala puji syukur hormat kepadamu ya Tuhan Allah. Kau Allah yang senantiasa berkenan akan kehidupan kami. Tidak sekalipun meninggalkan kami dalam keadaan apapun kami. Yang mengasihi kami, yang senantiasa menyertai akan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah, segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ampunilah kami yang seringkali melawan akan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau membarui hidup kami di dalam Yesus Kristus. Tolonglah kami senantiasa hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Sebagai orang yang sudah diperbarui di dalam Yesus Kristus, hidup kami menjadi berarti. Hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan senantiasa tetap setia memuliakan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, perjalanan yang sudah kami tempuh adalah pengalaman rohani yang senantiasa menguatkan dan memampukan kami untuk tetap ada dan berjalan ke depannya, tetap dalam penyerahan dan berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berserah dan menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.